hari ini kita mau mendengarkan satu cerita, tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini kami masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Berkati pemberitaan firman Tuhan hari ini supaya kami boleh mengerti dan memahami apa yang kami dengar. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik di rumah, tema firman Tuhan hari ini adalah senangnya hidup rukun. Aduh, senangnya hidup rukun gimana ya? Apa sih hidup rukun? Hidup rukun itu adalah damai, tidak bertengkar, semuanya tenang, dan membuat kita menjadi bahagia karena kita bisa berdamai dengan semua orang. Nah, sebelumnya kita akan baca firman Tuhan dulu dari Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Yuk kita saksikan bersama-sama. Mazmur pasal 133 ayat 1 sampai 3. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Nah, anak-anakku yang di rumah dan juga yang ada di gereja, Bunda mau bertanya kepada kalian, siapa yang pernah bertengkar dengan adiknya? Saya, Bun. Pasti ada ya. Siapa yang pernah meminjam sesuatu kepada temannya tetapi dengan paksa? Ayo, pasti juga ada. Atau siapa yang pernah ngebully temannya, yang suka ngejek-ngejek temannya? Siapa yo? Pasti semua juga pernah ya. Nah, anakku yang dikasih Tuhan, sikap ngebully teman, sikap meminjam barang dengan paksa, suka bertengkar dengan saudara atau dengan adik atau kakak, itu adalah sikap yang tidak baik. Allah menginginkan supaya kita hidup rukun. Allah menginginkan supaya kita tidak suka bertengkar, tidak suka berkelahi. Allah juga menginginkan supaya kita hidup saling mengasihi, kita hidup berdamai dengan teman-teman yang lain. Dan disitulah ada berkat yang Tuhan berikan ketika kita hidup rukun, seperti tadi di dalam Mazmur 133 tadi yang sudah kita baca. Nah, anak-anakku yang dikasih Tuhan, hidup rukun adalah perintah Tuhan. Tuhan mau supaya kita berdamai dengan orang lain. Tuhan mau supaya kita mengasihi orang lain. Tuhan mau supaya kita saling menghargai orang lain. Sehingga kalau kita hidup berdamai, kita saling mengasihi, saling menghargai, maka Tuhan hadir di situ untuk menyediakan berkat buat kita. Ada kesukaan tersendiri loh ketika kita hidup rukun. Maka itu akan membahagiakan kita. Ada bahagia, ada sukacita. Karena apa? Karena kita hidup rukun dengan adik kita, ya kan? Kita hidup rukun dengan teman-teman kita. Jadi kita bisa saling membantu, kita juga mengasihi, kita juga bisa saling ngobrol, bercerita tentang hal yang baik ketika kita hidup rukun bersama dengan orang lain. Nah, dalam firman Tuhan tadi, hidup rukun itu diumpamakan seperti apa tadi ya? Seperti apa? Ya, seperti minyak di atas kepala Harun. Tapi juga diumpamakan seperti apa tadi? Embun gunung Hermon yang menyegarkan. Nah, persaudaraan yang rukun juga disamakan dengan berkat. Artinya orang yang hidup rukun itu bisa mendatangkan berkat seperti minyak di kepala Harun yang meleleh ke janggut dan jubahnya. Artinya apa di situ, Bunda? Artinya minyak yang
Di atas kepala Harun bukan minyak sembarangan. Minyak yang dipakai untuk mengurapi kepala Harun adalah minyak urapan yang diberkati Tuhan. Apa itu minyak urapan? Artinya minyak berkat untuk menguduskan, untuk menyucikan orang tersebut, sehingga orang tersebut nantinya akan dipakai oleh Tuhan. Nah, itu artinya minyak. Nah, tadi juga disebutkan apa tadi ya? Seperti apa ya? Seperti embun di Gunung Hermon. Gunung Hermon itu di mana sih, Bun? Gunung Hermon itu adalah gunung yang tertinggi di daerah dekat Palestina sana. Gunung tertinggi, dan puncak gunung itu ditutupin oleh salju, sehingga selalu ada embun di sana. Dan gunung ini selalu mencairkan saljunya dan turun mengalir ke bawah, memberi kesejukan dan kesegaran. Duh, enaknya ya, memberikan kesejukan dan kesegaran. Artinya apa, Bunda? Artinya hidup rukun itu diumpamakan seperti gunung Hermon yang mengalirkan kesejukan dan kesegaran. Nah, begitu pula kalau kita hidup rukun, selalu membawa kesejukan, tenang, damai ya, membuat kita dan membuat orang lain menjadi senang. Karena apa? Karena menyejukkan. Ngomongan kita baik, bahasa kita sopan, kita tidak marah-marah, tapi kita sungguh-sungguh berbicara yang baik, berbicara yang menjadi berkat bagi orang lain dan bagi kita sendiri. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, inilah yang Tuhan mau. Tuhan menginginkan supaya kita hidup rukun. Seperti tadi minyak tadi yang menguduskan kita dari dosa, yang membuat kita jadi berkat buat orang lain. Seperti apa tadi? Gunung Hermon yang mengalirkan embun yang begitu menyejukkan dan menyegarkan. Nah, sama. Ketika kita hidup rukun dengan sesama pun juga seperti itu. Kita juga bisa membawa damai kepada orang lain. Kita tidak suka bertengkar lagi. Kita tidak suka mengejek teman kita lagi, karena kita mengerti bahwa kita sama-sama ciptaan Tuhan. Kita mengerti bahwa kita ini juga sama-sama berharga di mata Tuhan. Sehingga kalau kita hidup rukun, kita akan jadi tenang, kita akan damai. Maka kita terus harus berdoa juga untuk bangsa dan negara kita, supaya bangsa dan negara kita ini hidup damai, sehingga tidak ada perang, tidak ada kerusuhan. Ayo kita belajar untuk hidup rukun. Mulai dari sekarang, anak-anak, kita juga harus belajar untuk hidup rukun. Mulai dari dengan mengasihi saudara kita, mengasihi adik kita, mengasihi kakak, mengasihi orang tua. Lalu kita ke sekolah, kita mengasihi teman-teman sekolah, kita mengasihi guru-guru kita, sehingga kita pun juga bisa belajar dengan tenang juga dan bisa menjadi anak yang pintar. Kemudian di gereja, kita juga harus mengasihi teman-teman kita yang di sekolah minggu, mengasihi para orang tua yang ikut ibadah di gereja, menghormati orang yang lebih tua, berbahasa yang santun, yang baik, sehingga kita jadi berkat buat orang lain. Nah, yuk, lewat firman Tuhan ini Bunda mau mengajak kita untuk terus upayakan untuk belajar hidup rukun, hidup damai, saling mengasihi satu dengan yang lain. Nah, demikian firman Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita, firman Tuhan ini dengan doa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Berkati kami semua supaya kami terus berusaha hidup rukun dengan siapa saja, sehingga Tuhan Yesus memberkati kami. Tuhan Yesus memberikan kami kesukaan. Tuhan Yesus memberikan kami damai sejahtera. Dan kami boleh saling mengasihi satu dengan yang lain seperti kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin.
Oke, sampai jumpa minggu depan dengan cerita yang berbeda. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Nah, sekarang saatnya kita mau mengakhiri ibadah kita. Kita menyanyikan sebuah pujian yang menyatakan rukun cinta satu sama yang lain. Ya.